Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, kami ingin tegaskan kita sebagai tim penasihat hukum Gus Dur konsisten bahwa kita tidak akan hadir dan walk out dari persidangan sampai Gus Dur bisa dihadirkan di persidangan, dan itu kami buktikan. Kemarin ada permintaan untuk mengirimkan surat permohonan dan kita sudah penuhi. Artinya baik secara formil maupun material tidak ada alasan untuk tidak dihadirkan, dan hari ini kami sifatnya menunggu komitmen dari jaksa dan pengadilan untuk menghadirkan terdakwa. Jika sampai pada sidang-sidang berikutnya terdakwa juga tidak hadir, kami tetap akan konsisten walk out setiap persidangan sepanjang terdakwa tidak dihadirkan. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan penangguhan, saya mohonkan Bang Egy Sujana bisa menyampaikan apa-apa tadi yang telah disampaikan di dalam persidangan. Demikian, Bang Egy, silakan. Dalam konteks penangguhan penahanan, mesti dipahami ini adalah hak hukum yang dimiliki oleh terdakwa. Dan juga kepentingan kami sebagai lawyer punya hak untuk menyampaikan itu. Persoalannya adalah di negeri kita ini, khususnya sidang ini sekarang dan sidang-sidang yang berbau lebih kental kepada politiknya, hak hukum ini tidak diperhatikan. Apalagi kasus Gus Dur ini sebenarnya sama dengan yang di Surabaya, yang di Palu, ya, pasalnya sama, pelapornya juga sama, ya, tetapi nggak ditahan. Boleh bilang kok sekarang ditahan, ada apa gitu. Nah, ditambah lagi real dalam konteks fakta hukum, kejadian jadi peristiwa, ulama yang kita sayangi bersama, Ustadz Maher, ya, dinyatakan dalam kondisi yang sudah meninggal atau wafat dengan berbagai macam dugaan. Yang ingin kami persoalkan adalah bagaimana klien kami yang ada dengan satu jajaran selnya misalnya, yang juga terindikasi sangat serius hak-hak asasinya amat sangat tidak diperhatikan, termasuk minta penangguhan penahanan ini. Jadi saya minta secara sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, kepada majelis hakim untuk memberikan putusan lisan saja bahwa oke ditangguhkan. Tapi jawabnya hakim kan dipertimbangkan. Sudah berapa kali kami ajukan kok dipertimbangkan? Apa yang mau dipertimbangkan? Logika hukumnya dari mana logika pertimbangan itu? Kan harusnya kalau betul dipertimbangkan, yang utama adalah rasa keadilan. Hak hukum yang melekat dari tiap-tiap sesuatu yang ada di dalam konteks untuk diminta penangguhan penahanan, itu yang harus dipertimbangkan serius gitu. Dan fakta yang terjadi kaitannya dengan meninggalnya Ustadz Maher di penjara. Oleh karena itu saya berharap entah bagaimana, harapan hanya boleh kepada Allah, ya, mengharap memintanya pada Allah. Jadi saya berharap meminta kepada Allah, kondisi kezoliman yang dahsyat ini Allah turunkan azabnya bagi mereka ini yang zolim, yang dahsyat. Yang Allah buktikan kekuasaannya. Amin. Bahkan yang berkuasa kita minta dicabut kekuasaannya. Amin. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Semoga doa kami, doa kita semua yang punya rasa keadilan didengar oleh Allah. Dan dalam waktu sebentar ini ada peristiwa yang terjadi, adanya azab Allah itu kepada mereka yang zolim. Amin ya Rabb. Semoga Allah kabulkan. Amin. 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 Allahu Akbar. Allah. Selanjutnya, Bang Medan, silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proses sidang yang kita lihat dan kita dengarkan sama-sama bahwa dua hal yang pertama, penangguhan penahanan dengan pertimbangan beberapa kasus yang sama. Itu sudah tadi diutarakan oleh teman kami. Yang kedua berkaitan dengan proses persidangan agar terdakwa dapat merasakan bahwa proses persidangan yang sebenarnya ini yang bagaimana, ya. Karena proses persidangan dengan Zoom
dengan keterbatasan pendengaran dan sesuatu yang tidak jelas, maka kita minta supaya dihadirkan. Dan kehadirannya kan mudah saja, bahwa dia kalau kaitan pencemaran atau takut terpapar COVID-19, dia bisa dites antigen. Di mana-mana sekarang institusi di depannya selain ada keharusan pakai hand sanitizer, kemudian juga pakai masker, dan bahkan pakai antigen. Jadi menurut hemat kami ada persoalan yang mendasar, ya tidak ada alasan untuk kemudian tidak dihadirkan tanpa transparansi, tanpa keterbukaan. Ya, apalagi tadi ternyata di sana memang ada tersangka, ya, ada terdakwa yang meninggal, ya, tokoh juga, dan ini kan sesuatu yang harusnya menjadi perhatian. Oleh karena itu, karena kami tim penasihat hukum juga tidak mudah untuk dapat ketemu beliau, dalam kaitan kehadiran ini penting. Jadi beliau bisa kita lihat beliau terpapar atau tidak, kemudian beliau bisa hadir di persidangan, dan ini menunjukkan bahwa proses persidangannya nggak main-main. Nggak ada alasan seorang jaksa karena struktural ini dari Kejaksaan Agung, jadi belum ada perintah. Enggak, jaksa itu dia adalah independen. Dia mempunyai kewajiban, dia mempunyai hak mendatangkan atau tidak. Oleh karena itu sebetulnya jangan kemudian rekayasa atau bagian-bagian lain yang justru mempertontonkan proses persidangan ini tidak murni. Ini politik gitu loh. Ngapain harus ada seorang jaksa itu dia bertanggung jawab pada proses persidangannya, soal saksi, soal terdakwa dihadirkan, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bahwa kritik kami kepada pengadilan, khususnya kepada majelis, untuk menghadirkan, ya, memberikan pertimbangan yang konkret, transparan. Kalau tidak diberikan penangguhan, apa alasannya, supaya bisa semua publik juga tahu. Yang kedua, kalaupun tidak hadir ini, tidak bisa dihadirkan, ya, tadi menjadi kritik dari kami bahwa apa yang bisa dilakukan oleh persidangan ini kalau kemudian terdakwa tidak bisa dihadirkan. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat kita semua, ya, buat pengacara, buat publik, buat hakim, buat jaksa, ya, buat yang hadir di sini, ada teman-teman, ada rekan-rekan pejabat kepolisian, tahu bahwa penegakan hukum itu tidak pandang bulu, dia sama pada siapapun, dia tanpa kecuali. Demikian barangkali, terima kasih. Ya, Bang Damai, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi hukum itu dikenal ada dua. Ius consistem, hukum harus berlaku tanpa pandang bulu, equal. Kedua, hukum itu harus memiliki moral. Hukum, kata seorang tokoh Italia, hukum tanpa moral sia-sia. Nah, hubungannya adalah ius consistem, hukum harus berlaku. Ini ada dalam KUHP. Tanpa adanya korban, itu tidak ada persidangan ini, sehingga yang melecehkan hukum itu sendiri dan mau dilecehkan itu JPU dan hakim. Nggak ada korban harus pakai izin Jaksa Agung. Mana ada dalam KUHP, itu pelecehan terhadap undang-undang hukum positif. Kedua, mengenai tadi logika daripada moralitas. Anda semua sendiri rapat, ya, tadi apalagi lebih rapat sebelum cabut. Ini kita hakim lebih rapat daripada ketika nanti terdakwa dijadikan saksi di depan duduk sendiri. Antisipasinya sampai hadis tadi disampaikan oleh Bang Midan ada. Nah, jadi ini menyalahi tadi moralitas tidak terlepas dari pengadilan dan penegakan hukum, kepastian hukum. Jadi ini tanpa adanya nanti orang yang menyuruh melapor karena merasa diri korban, ini persidangan harus ditutup. Terdakwa harus segera. Hakim sudah harus membaca, jangan ya dipertimbang seperti Bang Egy bilang tadi, harus segera sudah buat penetapan. Silakan sidang lanjutkan. Terdakwa harus ditangguhkan penahanannya. Itu menurut pendapat hukum kami yang tidak terlepas daripada KUHP dan pada moralitas dan fakta persidangan mengenai jarak protokoler. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada pertanyaan. Jadi walkoutnya itu karena penangguhannya
apa penangguhannya belum dikabulkan atau karena Terdakwa tidak. Terdakwanya yang utama ya, karena kemarin kita sudah memberikan penyampaian kepada majelis, jika terdakwa tidak dihadirkan kita akan WO, dan ada saran suruh mengirimkan surat tertulis, sudah kami kirimkan. Jadi apalagi alasannya? Jadi kita tadi ingin menghargai majelis dengan berusaha konsisten dengan apa yang kami sampaikan pada sidang sebelumnya, ya kita WO. Juga karena penangguhan. Sampai dengan artinya. Ya. Ada- Kalau penangguhan memang sudah kita minta sejak sidang kedua, dan sampai hari ini apa yang menjadi alasan kok masih terus dipertimbangkan begitu. Makanya ini juga menjadi catatan kritis yang sebagaimana tadi sudah disampaikan. Ya, ini kehadiran kita Tambahannya gini, Sidang ini. dalam konteks pertimbangan itu karena berlarut-larut begini, padahal hakim bisa putuskan mandiri, jaksa juga bisa untuk tidak menghadirkan atau menghadirkan. Ini menunjukkan Ada sangat sesuatu. jelas ini peristiwa politik. Politik. Bukan kok nunggu keputusan jaksa agung, ngapain? Di mana independensi jaksanya? Coba bayangkan kalau setiap kasus minta jaksa agung, wah, nggak ada sidang jadinya. Ya, itu juga hakim. Pertimbangan apa yang mau dipertimbangkan? Minta ketua Mahkamah Agung dulu. Masa begitu sidang? Nah, itulah. Kita buktikan, kita wall out itu karena menjaga moral hukum yang harus ditegakkan. Termasuk menjaga marwah pengadilan itu sendiri begitu. Mereka sedang melecehkan dirinya sendiri, tapi nggak sadar gitu. Kita ingatkan. Mudah-mudahan sadar. Amin. Tapi kalau udah hilang ingatannya, Dan pimpinan dan persidangan ini, Ulang ini juga. prinsip nih, pimpinan pada persidangan ini adalah majelis hakim, bukan jaksa agung. Sebetulnya hakim ini, ketua majelis tadi dan semuanya, Sama cuma pemerintah. kita yang nggak mau, kita protes. Itu udah dilecehkan oleh jaksa. Kekuatannya bukan ini kekuasaan peradilan, betul Bang? Bahkan kita bisa diusir sama ketua majelis. Tapi giliran seperti ini, kok hakim tidak tertunduk. Nah ini benar itu membuktikan ada kolektif. Oke, berarti